Tadi kita sudah doakan ya, kita doakan kembali untuk teman-teman kita. Mungkin di antara teman-teman yang 240 orang ini ada yang sedang bersedih, gitu kan? Mari kita sama-sama doakan semoga Allah angkat rasa sedihnya, Allah gantikan sedihnya dengan hikmah dan rasa syukur yang luar biasa dengan kebahagiaan juga. Untuk mungkin juga ada teman-teman yang hadir maupun yang belum bisa hadir Zoom siang ini, mungkin ada yang sedang sakit. Sama-sama kita doakan semoga yang sedang sakit Allah berikan kekuatan, keikhlasan karena sesungguhnya sakit itu adalah pelebur dosa. Asalkan kitanya ikhlas menerimanya, asalkan kitanya ridho. Makanya yang perlu kita doakan selain pastinya kesembuhan, semoga yang sakit Allah sembuhkan, tapi juga Allah berikan kekuatan, keikhlasan dalam menjalani proses ujiannya. Yang sedang sehat, semoga terus sehat dan semoga kita bisa mensyukuri kesehatan kita dengan bentuk apa? Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar diucap alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku bahagia, tapi harus ada bukti nyata. Implementasi syukurnya itu apa? Misal kita diberi kesehatan berarti kita harus bisa menjaga makanan kita dengan makanan yang sehat. Tapi Mbak Sandy uang saya sedikit gitu. Makan sehat nggak harus mahal. Makan sehat contohnya cukup beli tempe gitu ya, makan dengan tempe goreng itu lebih baik daripada makan dengan misalnya makan seblak gitu kan atau makan makanan lain yang mungkin harganya sama murahnya tapi lebih mudorot buat tubuh kita. Jadi semua bentuk sehat, bentuk bahagia itu harus disyukuri dengan tindakan setelahnya itu apa ya dengan kita berolahraga gitu ya. Olahraga itu bisa jadi salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya nanti kalau teman-teman mau rezekinya ditambah, gitu ya, kebahagiaannya ditambah, maka syukuri dulu apa yang ada saat ini. Yang ada saat ini apa? Mungkin kalau misalkan ngomongin uang, Mbak Sandy, sekarang uang saya pasti pas-pasan, oke. Tapi nikmat sehat kita masih bisa hadir di Zoom pada siang ini, itu udah Masya Allah luar biasa ya. Itu dulu yang kita harus syukuri dengan apa? Dengan berolahraga. Jadi jangan sepelekan, jangan disangka olahraga itu tidak penting. Olahraga itu bukan ibadah. Olahraga juga bisa termasuk ibadah. Asalkan kita bisa apa? Kita niatkan niat berolahraga untuk menjaga apa yang telah Allah berikan. Tubuh yang telah Allah karuniakan, kaki yang sempurna, tangan yang masih bisa bergerak, gitu ya, mulut yang masih bisa berucap, kayak gitu teman-teman. Insya Allah dengan kita berolahraga, Allah tambahin rezekinya. Karena apa? Karena olahraga kita didasari dengan niat mensyukuri tubuh ini, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang sehat, yang bahagia bisa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan dan tetap Allah lindungi imannya. Karena biasanya iman itu goyangnya di saat Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan harta. Itu biasanya nikmat imannya yang terkikis justru. Makanya di sini kita harus pandai-pandai membawa diri kita, pandai-pandai. Apalagi seorang perempuan ya Bu, perempuan itu kan amanahnya banyak banget. Harus bisa menjadi seorang istri untuk yang sudah bersuami, harus bisa menjadi seorang ibu sekaligus gitu kan, untuk yang sudah punya anak atau bahkan yang masih tinggal sama orang tua harus bisa menjadi anak untuk orang tuanya gitu ya. Belum lagi harus ngurusin rumah, urusan domestik sekolah anak, belum lagi urusan lain-lainnya, belum lagi harus bisa menjadi wanita yang meneduhkan untuk suami kita padahal kepala kita aja udah gitu. Nah, buat teman-teman semua di sini, makanya Zoom kali ini kita nggak berat-berat. Kita akan review-review aja tentang apa sih kemarin-kemarin kita udah bahas apa, tentang sharing-sharing aja. Mungkin di sini teman-teman ini ada yang ingin mendahului gitu ya, sharing-sharing, menceritakan apa sih ternyata kira-kira nih Zoom selama ini, selama beberapa bulan ini Zoom sama saya apakah ada manfaatnya atau enggak gitu. Apa sih perubahan apa yang dirasakan dari sebelum Zoom tentang couple planner ini sampai setelah Zoom itu seperti apa? Boleh di-share ke teman-teman semua yang di sini. Semoga itu bisa jadi amal jariah teman-teman gitu ya. Apa yang sudah diterapkan kayak gitu. Karena
kalau sampai Zoom ini tidak ada manfaatnya, lebih baik menurut saya Zoom couplepreneur ini tidak dilanjutkan. Karena apa? Karena kalau sampai tidak ada manfaatnya itu akan memberatkan saya nanti di akhirat. Timbangan saya yang berat. Buat apa saya sharing? Ternyata sharing yang saya lakukan selama ini tidak ada manfaatnya buat teman-teman semua. Tapi kalau misalkan ada manfaatnya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan itu berarti sesuatu amanah yang luar biasa untuk saya untuk terus mengupgrade diri, untuk bisa terus merangkul teman-teman semua di SR12 ini. Karena bisnis di SR12 ini bukan hanya soal saya mengajak ibu-ibu gitu ya ataupun keluarga-keluarga di Indonesia untuk punya penghasilan gitu. Yang saya inginkan adalah penghasilan yang membawa keluarga keluarga teman-teman SR12 itu bahkan saudara-saudara SR12 itu adalah menjadi penghasilan yang membawa berkah untuk keluarganya. Karena SR12 ini tidak ingin ada mitranya yang berpenghasilan dari SR12 lantas keluarganya berantakan. Lantas merasa bahwa mereka itu lebih hebat dari suaminya, terutama ya. Ini yang kita sangat-sangat tidak inginkan. Atau mungkin atau sekedar ingin curhat karena di sesi-sesi minggu lalu itu ingin bertanya, tidak punya kesempatan untuk bertanya, boleh hari ini boleh bertanya. Terus atau mungkin yang sudah mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari sharing-sharing di Zoom sebelumnya, tapi di tengah-tengah praktek tuh ada kendala, boleh juga bertanya. Kita buka dulu pertanyaan 3 orang dulu ya, mau tanya boleh, mau sharing pengalaman baik dari apa yang sudah didapatkan dari Zoom selama ini boleh juga. Kita mulai dari 3 orang dulu, boleh raise hand karena kita mengutamakan yang secara langsung nanti baru kalau masih ada waktu kita yang via chat. Silakan Mas Isan, boleh siapa duluan nih? Baik, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi sudah dibuka untuk 3 orang dulu. Yang pertama bisa bertanya secara langsung pada Bu Sandy, bisa sharing ya, sharing mengenai apa yang didapatkan dari materi-materi yang disampaikan Bu Sandy pada sebelum-sebelumnya. Nah, dan juga bisa menceritakan kisah Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis SR12. Nah, ini sudah ada 1 orang yang sudah resen, boleh ditunggu. 3 orang yang pertama akan kita pilih terlebih dahulu. Sudah ada Bu Karista Lutfiana, ada lagi yang lain teman-teman yang mau sharing dengan Bu Sandy secara langsung. Nah, Boleh, jarang-jarang boleh satu dulu boleh Mas, karena biasanya yang lain masih malu-malu kalau udah terpancing 1-2 orang baru pancingan dulu ya tidur. Bu ya. Iya, Oke, emang ibu-ibu ini senangnya dipancing ya. dikasih kode dulu ya Bu ya. Nah, Oke, Bu Karista Lutfiana, silakan Bu Karista untuk memberikan sharing atau mungkin pertanyaan langsung kepada Bu Sandy. Mohon untuk mengaktifkan dulu suaranya Bu. kayaknya headsetnya dibuka deh Mbak, jadi nggak ada suaranya. Dibuka Suaranya aja ya. belum diaktifkan Bu Karista, masih Oh ya masih ke mute Mbak Karisa. masih ke unmute. Nah, Oke. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang, Bu Sandy. Siang Mbak, Masya Allah lagi di Tegalan Mbak. Enggak, ini di depan rumah. Oh Masya Saya kan, Allah, enak banget rumahnya. iya, saya kan rumahnya di sawah sendirian ini. Terus kayak pengen yang duduk di sini sambil Zoom. Masya Allah, nikmat banget ya Mbak Karis. Iya, Mbak Karisa, jadi setiap hari serasa liburan ya Mbak ya? iya, healingnya depan rumah, samping rumah. Soalnya dikelilingi ini sawah. Iya Eh, bener-bener Masya Allah. Gimana Mbak? Iya, ini alhamdulillah cuman berbagi cerita aja. Alhamdulillah dari eh, ikut Sumbu Sandy, alhamdulillah keluarga lebih harmonis. Eh, apa Omset juga agak meningkat, terus bisa mengontrol diri dari emosi.
eh, untuk ibadah juga lebih apa ya, lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Kira-kira boleh sharing lagi nggak Mbak? Apa sih yang paling Mbak terapin gitu? Atau apa sih yang paling Mbak mulai duluan gitu? Yang Mbak rubah dari yang sebelumnya sampai sekarang tuh bisa lebih baik gitu ya, sama hubungannya sama suami, juga sama anak-anak. Hmm, ya itu kadang kan kita kan dihadapkan dengan masalah-masalah yang kadang kita itu tidak disangka-sangka ya Bu. Terus apa, kita itu kadang ya sempat mau emosi tapi kadang eh, ingat kata-kata Bu Sandy. Kita kata-kata Bu Sandy gitu. Yang mana tuh, Bu? Kita mm-mm. Ya kata-kata itu yang apa, dulu pas Zoom kemarin kan kita kan kalau apa mau emosi sama anak atau suami, terus kita kan suruh mengingat-ingat diri kita yang dulu bagaimana gitu. Eh, Pas waktu kecil, dari Risa kecil terus sampai yang besar dan sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah lebih baik lagi Bu. Minta doanya supaya saya juga lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, omsetnya juga lebih tinggi. Dan saya mau bertanya nggak Bu? Boleh bertanya nggak Bu? Boleh, boleh silahkan, Mbak. Oh iya, ini ketika saya apa ya, melakukan kebaikan, tapi kita mengharapkan supaya omsetnya lebih tinggi dalam berjualan atau pokoknya yang bersifat duniawi itu sebenarnya itu bagus enggak sih ya? Kan kadang kan kita manusia kan beramal, kadang penginnya ada kayak apa ya, semacam hadiah atau gimana lah gitu. Jadi apakah itu baik atau tidak gitu loh. Nah, Baik, mm, Mbak. Mbak Risa panggilannya apa nih? Benar, Mbak Risa bukan? ya, ya Harisa boleh. Oh, Mbak Harisa. Oke, terima kasih Mbak Harisa. Terima kasih sharing-sharingnya. Masya Allah, bahagia banget kalau mendengar ada orang yang kehidupannya jadi lebih baik dari sebelumnya. Terutama itu apabila wasilah dari SR12. Tadi Mbak Harisa bertanya, boleh nggak sih kita kalau melakukan sesuatu kebaikan, mengharapkan omset kita itu naik? Karena kok kayaknya ngarepinnya duniawi banget ya Mbak Sandy. Oke, sekarang Ya. kita bahasnya gini. Semua itu kan inamal amalu biniat, semua itu tergantung pada niatnya. Nah, kenapa ada, tapi Mbak Sandy, ada ustadz yang bilang kalau kita habis sedekah, itu berdoa, atau sedekahnya diniatkan sesuatu, misalkan sedekahnya diniatkan untuk supaya anak kita jadi anak yang sukses, atau diniatkan supaya kita atau suami kita sembuh, misalkan kalau sakit gitu. Itu boleh nggak sih? Ada yang pernah bertanya kayak gitu juga kan? Nah, jawabannya sebenarnya begini, semua itu berurutan. Nah, makanya kemarin kita ngebahas gitu ya, pentingnya seorang wanita itu berilmu. Jadi buat teman-teman yang udah jadi ibu rumah tangga di sini ya, udah berjualan, walaupun jualannya mungkin ada juga para distributor yang hadir pada siang ini, omsetnya udah ratusan juta, udah miliaran bahkan, lantas berpuas diri. Berpuas diri dalam arti ya udah mau nyari apa lagi sih, duit udah banyak gitu ya, terus udah kayak gitu anak juga sehat, semua udah kebeli, rumah mobil udah kebeli, terus mau ngapain lagi? Nah justru itu adalah saat yang tepat untuk kita mengupgrade ilmu kita. Jadi buat teman-teman semua yang berkesempatan untuk bisa sekolah lagi atau bisa mendalami ilmu Al-Quran gitu ya untuk bagian Muslim, itu boleh banget. Karena pentingnya ilmu di sini, ketika kita paham suatu ilmu, maka insya Allah menjalani apapun tidak tanpa keraguan. Kembali lagi tadi pertanyaan Mbak Karisa, boleh nggak sih? Nah, dalam Al-Quran itu sendiri ada gitu ya, yang menyuruh kita berdoa setelah kita melakukan kebaikan. Kenapa sih orang tuh habis sholat itu berdoa?
Karena apa? Karena setelah sholat itu kan melakukan kebaikan, perintahnya Allah. Makanya diperintahkan setelah sholat itu berdoa, setelah sedekah itu berdoa, gitu ya. Itu makanya kenapa sebagian ulama itu kalau sedekah ya udah didoain, berdoa sedekah itu untuk apa, untuk apa. Karena apa? Karena bersedekah itu adalah kita sedang berbuat kebaikan, dan setelah berbuat kebaikan kita diajarkan untuk berdoa. Karena setiap kita melakukan kebaikan, insya Allah doa kita dikabulkan, kita lebih dekat dengan Allah. Terus tadi, boleh nggak kalau kita tuh melakukan kebaikan tapi mengharapnya duniawi? Katanya kita harus mengejar ridhonya Allah. Boleh, boleh, asal begini. Mbak Risa misalnya gitu ya, pengen melakukan kebaikan gitu. Ya Allah, aku melakukan kebaikan ini, contoh nolongin tetangga. Contoh misalnya bantuin seller SR12 lain gitu ya, atau bantuin customer orang gitu ya. Dia customer SR12 tapi bukan beli di Mbak Risa, tapi konsulnya sama Mbak Risa terus karena dia nyaman misalnya sama Mbak Risa. Boleh nggak Mbak, saya itu berbuat baik sama customer itu, tapi saya mengharapkan rezeki lain dari Allah, misalkan kayak gitu ya. Boleh, Ya. karena apa? Karena kita itu meladeni atau berbuat baik kepada customer itu karena apa? Karena sedang merayu Allah. Merayu Allah agar Allah tuh ridho sama kita. Merayu Allah agar Allah tuh melirik kita hambanya sudah berbuat baik nih. Nah, terus setelah itu apa? Kalau Allah sudah ridho kan sudah ada, udah itu materi awal-awal ya. Kalau Allah ridho, jangankan cuma 10-20 juta penghasilan. Dunia dan seisinya ini milik Allah. Kalau misalkan Allah mau kasih sama hambanya, itu gampang banget. Jadi kembali lagi tadi ya, kenapa kita pengen mengharapkan punya penghasilan lebih banyak? Ya tinggal dikembalikan lagi, penghasilan itu untuk apa? Toh berhaji, gitu ya. Kalau pengen haji yang cepat, itu juga duitnya nggak murah kan? Kayak gitu. Kalau kita nggak punya penghasilan, kita dapat dari mana? Berharap mengemis-ngemis. Kalaupun kita nanti misalnya dapat rezeki, tiba-tiba ada Allah kirimkan orang gitu ya untuk memberangkatkan kita haji tahun ini juga gitu dengan ratusan juta, itu adalah bonus dari Allah. Tapi kita nggak boleh mengharapkan kita dapat haji dari orang, mengharapkan orang lain ngeberangkatin kita. Tugas kita adalah apa? Ikhtiar menjemput rezekinya. Masalah kita berangkatnya kapan, dengan apa jalannya, itu adalah kita serahin sama Allah. Jadi niatkan dapat harta itu untuk apa? Untuk Allah. Allah melarang kita meminta-minta. Maka ya Allah, cukupkanlah hartaku agar aku tidak menjadi hamba yang minta-minta, karena Allah benci banget orang yang minta-minta. Gitu ya. Terus Allah itu juga dalam rukun Islamnya memerintahkan apa? Haji bila mampu. Ya Allah, jadikan aku hamba yang mampu. Nah, di perjalanan kita niatkan ketika berbuat baik supaya Allah ridho, supaya Allah ridho, sehingga kalau Allah ridho rezekiku lancar. Tinggal begitu Mbak. Sama seperti gini ya Mbak. Misalkan Mbak Sandy menikah itu kan mau agama Islam ataupun agama Kristen, sebenarnya yang membedakan adalah ijab kabulnya. Sama seperti kita melakukan sama-sama nikah tapi ijab kabulnya beda gitu ya. Yang non muslim sah secara agamanya, yang Islam juga sah secara agama Islam. Begitupun ketika kita pengen berbuat baik, sama-sama berbuat baik, sama-sama mengharapkan sesuatu yang baik, misalkan baik itu harta atau segala macam, tapi caranya, niat dalam hatinya, itu yang bisa kita rubah seperti itu. Mbak, itu nggak masalah Mbak Harisa melakukan kebaikan, ya Allah aku melakukan kebaikan ini agar Allah ridho, agar Allah kasih aku rezeki yang halal atau thayyiban. Itu karena aku di sini berjuang untuk keluargaku, aku berjuang buat orang tuaku, aku berjuang buat anak-anakku. Jadi nggak masalah Mbak. Kalau tapi intinya gini, kalau misalkan Allah udah mengharapkan adalah ridhonya Allah, kalau ternyata saat setelah Mbak berbuat kebaikan yang banyak, Allah belum kasih rezeki dalam tanda kutip itu materi, itu tetap akan jadi ikhlas. Karena apa? Karena oh ternyata rezekiku bukan hanya, kadang karena rezeki itu nggak hanya materi Mbak. Banyak orang yang dilimpahkan materi tapi anaknya itu ya, anaknya kurang berhasil, anaknya berbuat maksiat misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri. Asal semuanya ditanamkan pada berharap ridhonya Allah, insya Allah hati kita lebih lapang. Kurang lebih begitu Mbak.
Oh ya, kalau kita berdoa ya Bu, kan biasanya Hmm, begini berdoanya, ya Allah, lebih luaskanlah sabar saya, berilah saya kekuatan, berilah saya apa ya, supaya saya mampu menghadapi masalah. Kalau kita minta diluaskan sabarnya, apakah itu apa ya? Lalu Allah memberi masalah bertubi-tubi, apa gimana itu? Maksudnya saya itu apa doa itu benar atau enggak gitu loh. Kata-katanya gitu loh. hmm, Yang tepat itu apa? baik. Soalnya kemarin Hmm, pernah sharing-sharing sama temen, Mbak, kalau berdoa itu jangan ya Allah luaskan sabar saya atau berilah saya kekuatan. Itu nanti Mbak dikasih masalah terus katanya. Benar Oke, nggak sih? oke. Bener nggak sih sebenarnya bener atau enggaknya itu nggak ada doa yang nggak benar sebenarnya ya. Ya Allah luaskanlah sabar saya, cuman biasanya kurang lengkap, Mbak. Ya Allah Oh, jadikan aku hambamu yang sabar seperti misalnya cari contoh apa wanita penghuni surga seperti Sayyidah Khadijah Zahra atau seperti Sayyidah Khadijah seperti itu. Dan ya iya. Allah, kalau ada masalah, sebutin Mbak masalahnya. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar. Karena setiap manusia punya masalah, Allah itu nggak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluarnya. Allah itu perintahin, apa Mbak, ketika kita diuji? Allah itu perintahin sabar dan sholat. Kalau kita sabar dan sholat, itu biasanya jalan keluarnya ada aja. Tiba-tiba tang keingat harus begini, harus begitu. Tiba-tiba tuh ada orang datang buat bantuin kita seperti itu. Jadi em, doanya nggak salah sebetulnya, cuman butuh dilengkapin. Terus ada satu tips ya dari guru kami, Om Bagus. Beliau bilang kayak gini sama saya, ke saya dan suami saya ya, Sandy, jadi kalau kamu tidak mau diuji dari dalam rumah tangga kamu, maka kamu harus banyak ngurusin orang. Ketika kita banyak mengurusi masalah orang, tapi bukan mencampuri ya, banyak dalam arti banyak membantu orang yang sedang kesusahan, banyak membantu orang yang sedang punya masalah, sehingga jadi kan manusia itu gini Mbak, manusia itu punya waktu 24 jam, gitu ya, manusia punya waktu 24 jam, tinggal kita plotin. Misalnya saya pribadi gitu ya Mbak, saya punya 24 jam, saya punya 6 jam untuk beristirahat, sisanya ada 18 jam. Saya punya waktu untuk ngurusin suami saya, ngurusin anak saya, ngurusin bisnis saya, mungkin juga ngurusin teman saya, ngurusin lain-lain, sehingga Allah tuh nggak punya, Allah tuh lihat, oh ini udah nggak ada waktu lagi buat saya kasih ujian di dalam keluarganya. Gitu. Kalau kita bantuin orang, maka Allah akan membantu keluarga kita. Kalau kita bantuin orang keluar dari masalahnya, jadi kita tuh disibukkan sama membantu orang lain, sehingga tidak ada lagi waktu yang cukup untuk ujian di keluarga kita. Paham ya Mbak ya? Itu Iya. adalah salah satu nasihat dari guru saya. Jadi kalau misalkan mau terhindar dari masalah keluarga, dari masalah ekonomi bahkan, itu banyak-banyak bantuin orang. Karena waktu kita habis untuk membantu orang, bukan buat buat ngurusin orang lain. Ngurusin orang lain dalam tanda kutip ya, bukan ikut campur, bukan rese kayak gitu, tapi ngurusin orang lain dalam kebaikan, insya Allah kita udah nggak akan lagi diuji dengan urusan kita sendiri dalam. Atau kalaupun ujian mah sebenarnya masih ada, tapi ujiannya itu biasanya ringan-ringan, karena yang berat-berat udah kita alamin di luar. Begitu sih, itu sedikit tipsnya. Oke, makasih Bu Sandy. Oke, terima kasih Mbak Harisa. Oke, terima Ya, kasih Bu sama-sama. Clarissa atas pertanyaannya. Semoga Ya, dijawab dan ya Bu dan bisa membantu Ibu lebih semangat lagi. Ya, amin. Terima kasih. Amin. Ini ada Mbak Neng Suminar ya. Bilangnya ya. curhatnya boleh diketik nggak? Soalnya kalau bicara nggak bisa suka nyesek nahan nangis. Justru Mbak Neng Suminar harus dikeluarkan. Gitu ya. Kalau misalkan pengen nangis nggak apa-apa, nangis aja nggak usah malu. Atau misalkan malu Mbak nangis tapi on cam nggak apa-apa, off cam aja. Cuman emosi itu harus dirilis. Rasa sedih itu harus dirilis, harus dikeluarkan. Sebaiknya begitu. Cuman kalau misalkan mau di chat, mungkin nanti.
setelah sesi nanti gitu ya Mas Isan ya. Ya, betul sekali. Silakan Bu Neng Suminar ya. Yuk, silakan yang mau sharing lagi. Ya, jangan tahan-tahan. Jika memang sampai nangis, benar kata Bu Sandy, ya rilis ya, harus dirilis. Segala emosi negatif itu kita rilis ya. Mungkin dengan abraksinya, dengan apa abraksinya bisa menangis ya, mungkin dengan lain-lainnya, atau mungkin seperti teriak dan lainnya itu adalah abraksi. Tapi itu adalah salah satu cara untuk merilis dari emosi negatif kita. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing dan juga Ini ada nih. Mbak Sita Yulia tapi nggak bisa raise hand katanya Mas. Saya mau respon kok nggak bisa klik ya. Oke, Bu Siska Yulia. Assalamualaikum. Ini saya. Waalaikumsalam. Mana nih? Hmm, Siska, ya, ya. ya sudah ya. Video diaktifkan Bu sudah? Sudah. Sudah Belum aktif kan? muncul nih, belum Bu muncul. Sika ya. Iya, belum muncul soalnya. Tapi videonya di Bu sini ada Sika. ya. Oke, Bu Sika coba saya tambahkan. Oke, siap. Oke, Sudah ya. Masya Terima kasih. Allah. Halo Mbak Sika, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Udah masuk ya? Udah. Gini, saya mau tanya gitu. Kalau untuk sementara ini kan saya masih jualnya tuh yang utama kan deodoran sama Gomilko gitu kan. Belum merambah ke yang skincare karena memang sebelumnya sampai sekarang itu saya lagi jualan skincare juga yang vegan, tapi untuk middle class gitu loh, menengah ke atas. Nah, terus terang kalau misalkan saya tuh pengen naik gitu kan, ya pengen naik misalkan ke yang lebih tinggi gitu kan, itu kan saya harus jualan banyak macam, nggak bisa cuma mengandalkan dua itu aja gitu ya supaya omsetnya nyampe gitu kan. Nah cuman saya tuh ada kegamangan nanti takutnya apakah nanti personal branding saya itu akan rancu karena sebelumnya skincare yang saya pegang itu yang luxury gitu kan harganya, sedangkan kalau SR12 ini kan image-nya kayak lebih merakyat gitu loh, lebih kayak mengayomi, kayak punya banyak orang, yang sebelumnya kan lebih eksklusif luxury kayak gitu. Jadi kemarin belum sempat saya tuh merambah ke yang skincare-nya SR12, takutnya kayak menurut coach-coach di sini tuh kayak senior-senior di sini tuh kayak rancu nggak sih nanti personal branding saya gitu loh. Kalau misalkan saya juga upload yang luxury, saya juga upload yang skincare-nya dari SR12 gitu. Untuk sementara itu dulu. Makasih. Oke, Mbak Sika posisi sekarang sebagai Masih reseller karena itu tadi, karena kalau misalkan mau naik kan harus memang banyak ini ya, banyak produk gitu loh maksudnya. Cuman mau merambah masih ini karena yang banter itu di aku memang pertama yang aku ambil Gobilku sama deodoran dulu, yang lain belum dulu gitu loh. Yang dulunya masih idealis. penjualan selama ini via apa Mbak? Offline online dua-duanya. Online-nya via? Online-nya ya ada Facebook, ada ini banyak gitu. Kebetulan udah ada admin juga sih. Oh. Kalau e-commerce? Kalau E-commerce e-commerce sudah kayak main kayak juga. Shopee TikTok gitu. Shopee TikTok Kalau gitu. e-commerce? Iya, Hah? Shopee TikTok. Halo? Oh, oke. Mm. Oke. Sinyal saya aman ya Pak Isan? Gimana? Aman Bu, tapi emang agak sedikit terbata-bata sih. Cuma masih aman sih Bu. Aman ya, oke. Jadi gini Mbak Sika, sebenarnya semua itu kan pilihan ya, pilihan. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan tadi Mbak Sika bilang, saya jualannya tuh di online pakai platform e-commerce juga kok. Sebenarnya sih itu harusnya nggak ada masalah ya Mbak Sika ya, nggak ada masalah. Dan sebetulnya kalau misalkan Mbak Sika benar-benar udah fokusin di produk SR12, misalkan contohlah herbalnya dulu gitu ya. Mbak Sika bilang tadi saya tuh cuma jualan deodoran sama Gomilko, tapi saya tuh mau naik ke atas gitu misalnya. Gimana ya Mbak, bisa nggak sebenarnya jualan dua itu aja, itu ada distributor yang emang cuma jualan itu aja. Jadi bukan alasan ya, saya nggak bisa mau kalau misalkan cuma jualan deodoran sama Gomilko terus omset saya subagen ataupun agen, enggak juga. Sebenarnya bisa berarti memang belum difokuskan ke situ, Mbak. Mulai dari e-commerce-nya, mulai dari itu. Dan personal, sebenarnya gini Mbak, personal branding itu kan nanti customer mungkin Mbak berpikir bahwa customer Mbak kan udah middle middle up ya, udah middle up. Nanti kalau misalkan saya jualan juga produk SR12, SR12 itu kan semua kalangan, mau yang middle up, mau yang middle low gitu kan.
Itu semua bisa pakai. Nah, itu bisa juga Mbak jualannya dengan teknik upselling gitu. Jadi brandingnya biar kuat di Gomilku dan deodoran aja. Misalnya ya produk SR12. Nanti skincare-nya adalah produk upselling-nya Mbak atau cross-selling-nya Mbak. Mereka-mereka yang sudah repeat order di deodoran maupun di Gomilkunya itu baru ditawarkan, Mbak, kami ada produk lain. Ini produk best seller juga. Kayak gitu. Kenapa sih? Sebenarnya tuh produk-produk yang mahal itu belum tentu juga secara basic ingredientsnya itu lebih bagus. Bisa jadi karena memang belum punya pabrik sendiri kan, atau memang biaya iklannya mereka yang pakai iklan-iklan mahal dikemas dengan luxury. Padahal kalau kita ngomong kualitas produk ya, nah Mbak bisa begitu masuk ke situ pelan-pelan. Jadi mengenalkan skincare atau menjual skincare SR12 itu bisa tidak perlu dengan show langsung di show gitu, langsung diperlihatkan, tapi bisa juga dengan cara Mbak masukkan untuk customer-customer yang memang sudah repeat order, yang sudah yakin dulu sama produk SR12. Itu pun yang saya ajarkan ke orang-orang yang, Mbak, tapi aku tuh nggak bisa jualan skincare karena misalnya dia baru mulai jualan tapi wajahnya, ini buat teman-teman semua ya, mungkin wajahnya belum se-glow up itu, jadi masih minder gitu kan mau nawarin skincare, atau dia memang, atau misalkan tinggal di kota. Orang-orang kota itu biasanya mereka itu lebih beli sama produk-produk dokter, pengen yang instan, pengen yang seminggu pakai udah kelihatan perbedaannya, misalnya kayak gitu. Sehingga susah nih Mbak masuk ke kalangan teman-temanku buat jualan skincare-nya. Itu pun yang saya ajarkan, pakai strategi jualan deodoran, Gomilku, Sari Kurma, Propolis, pokoknya herbalnya dulu, manjakan nih. Nanti kalau udah ada repeat order, mereka udah punya belief sama produk SR12. Dari situlah kita bisa jelasin, ternyata produk SR12 itu bukan abal-abal, cushionnya aja itu bisa disandingkan dengan cushion-cushion mahal. Gitu ya, sebelum SR12 keluar itu saya saya Bu Asri gitu ya pengguna cushion-cushion produk high end gitu. Dan SR12 cushionnya tuh nggak kalah gitu ya. Tapi kita kemas lebih murah karena visi misi dari SR12 adalah menebar manfaat. Dari situ nanti mungkin eh, sebenarnya tergantung value-nya mau kemana. Apakah Mbak pengen tetap menjadi penjual produk saja, atau Mbak pengen menjadi seseorang yang lebih luas manfaatnya, gitu ya, lebih luas manfaatnya dengan mengajak orang lain juga berbisnis. Itu satu. Atau cara yang kedua Mbak, saya bisa saranin Mbak bikin second account. Tetap Mbak dengan nama Mbak Sika Yulia, tapi buat branding yang baru. Branding SR12 ini buat teman-teman juga bisa buat branding bahwa benar-benar bisnis SR12, skincare SR12 ini bukan cuma skincare yang hanya bisa dijual putus, tapi ini bisa menjadi karir buat ibu-ibu yang di rumah. Karena saya pun berawal dari begitu, dari keputusasaan, nggak punya penghasilan, setelah menikah, punya anak kecil gitu ya, merasa diri ini sudah tidak berdaya lagi. Kita rangkul ibu-ibu yang sudah merasa kayaknya sudah tidak berdaya, hanya bisa jadi istri dan ibu aja, gitu ya. Cuma bisa menengadah menunggu dari suami, gitu kan. Syukur-syukur kalau terus stabil. Kalau misalkan, nauzubillah kayak kemarin COVID ya, COVID suami-suaminya banyak yang ter usahanya ataupun kerjaannya gitu tersungkur karena COVID. Nah, itulah peran kita para ibu-ibu kuat, ibu-ibu hebat di SR12 untuk menopang banyak keluarga. Itu bisa dibikin branding di platform satu lagi, nggak salah sih. Makasih. Nah, Mbak Sika domisili di mana, Mbak? Saya Jombang. Oh, di Jombang, Jawa Timur. Oke. Nanti kalau misalkan kita ada acara di Malang, mudah-mudahan Mbak Sika bisa ikut ya. Insya Allah. Oke. Nanti kita meet up buat sharing-sharing lebih banyak lagi. Bulan depan ada kegiatan di Malang, X Gathering ya. Iya. Jadi yang tapi reseller juga masih bisa diikut sertakan, nanti hubungin ke leader terdekatnya ya Bu Sika. Nanti biar nanti bertemu sama owner kita, Bu Asri, Pak Tony, dan juga Bu Sandy ini ya. Terima kasih.
Gimana Bu Sika? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab dan tetap semangat dalam Bu Sika dalam menjalani dan juga menjual produk-produk SR12. Ya, bahkan juga nih ada yang di Zoom chat ya dari Bu Satriani Ali, distributor di Papua. Ya, dia itu naik distributor hanya dengan jualan Gomilku saja, Masya Allah ya. Jadi cuma jual Gomilku ini bisa jadi distributor. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau misalkan kita jualan produk SR12 itu produknya banyak ya, jadi bisa jual segmentasinya bisa menyentuh kemana aja ya. Apalagi teman-teman nih yang jualnya juga produknya banyak, yuk ya Bismillah menjadi distributor semuanya. Oke, ya terima kasih Bu Sika atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ke sesi pertama, yang pertanyaan terakhir dalam sesi yang pertama ini ya. Nah tadi sesi pertama ini 3 penanya dulu. Ini ada Bu Ruhmana dan juga Bu Saidah, tapi tadi yang pertama resen adalah Bu Saidah. Ya, jadi kita utamakan Bu Saidah karena yang terlebih dahulu untuk resen. Silakan Bu Saidah untuk memberikan pertanyaan ataupun sharing kepada Bu Sandy sekalian. Assalamualaikum, Bu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil sharing langsung pertanyaan. Perkenalkan ulun Saida sebagian dari Belanda. Ya, ulun ini sering mengikuti YouTube dari Mbak Cindy itu sematu ulun mengikuti. Alhamdulillah dengan mengikuti YouTube Gibuan Pianto sama Sami. Yang terutama itu alhamdulillah ulun bisa melakukan salat duha. Dan yang kedua itu kalau salat tahajud itu belum bisa setiap malam. Yang terutama itu salat duha alhamdulillah dan semoga bisa melakukan salat tahajud juga. Dan ulun tanyakan nih pertama itu gimana semalam tuh ulun ada ke rumah nawari orang kayak itulah yang orang itu karena stroke ringan tangan dan batisnya HP itu sebelah kurang berfungsi. Jadi semalam tuh ulun cuma tawarkan tidak bawa barang. Dan seterusnya kadang ulun jam satu tawaran kedua ulun bawa barang. Nah setelah itu beliau membeli. Setelah beli 2-3 beli susu Gomilko Gold. Alhamdulillah betul Idin merasa nyaman gitu. Nah betul sekarang tuh Idin kada lagi nukar gitu. Idin memakai karena ada yang gratis gitu. Nah kayak apa ulun tuh supaya pembeli itu jadi pelanggan gitu buat ulun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Saidah. Pak Ihsan, sorry tadi suaranya di saya agak putus-putus. Bisa dibantu diulang Pak Ihsan? Ya, eh, tadi juga Bu Saidah menjelaskan ya, Ibu ada menjual produk apa Bu? Tadi ada yang nyeri ya Bu. Karena tadi juga suaranya ini berbarengan sama ada suara anak kecil sih. Jadi anak ulun Mungkin juga. bisa diulangi kembali Bu. Ya jual susu Gumil Kugul itu Idin sekitar 6 kotak nukar, Mbak tuh ada lagi nukar karena Idin memakai yang gratis. Gumil Kugul. Gomilku God. Oke. Jadi ada konsumen Ibu yang menggunakan Gomilku God. Nggih. Pertama tuh ya sekitar 2 kali nukar, Mbak tuh supaya gimana supaya pelanggan tuh tetap pada ulun gitu. Oh, jadi sebenarnya beberapa konsumen yang sudah beli produk kepada Bu Saidah. Nah, terus bagaimana caranya agar Nggih. mereka tetap belanja kepada Bu Saidah seperti itu ya? Nggih. Oke. Supaya tetap jadi pelanggan. Jadi ada beberapa konsumen Bu Saidah, Bu Sandy, dia sudah beli produk nih dari mungkin 2 kotak, nambah sampai dengan 4 kotak, bahkan sampai 6 kotak. Nah, jadi mungkin pertanyaan Bu Saidah bagaimana caranya agar dia menjaga nih konsumen tersebut agar selalu membeli produknya kepada Bu Saidah. Seperti itu ya Bu Saidah ya? Ya. Oke, Mbak Saidah. Terima kasih. Kalau saya dulu, ya, saya juga dulu pernah berjualan beberapa tahun yang lalu. Nah,
itu Bu Saida, saya itu selalu menganggap customer saya itu adalah teman, bahkan kalau bisa dijadikan sampai jadi saudara. Cara jadi saudara gimana? Mungkin yang penting adalah cara chat yang nyaman. Kita berikan kenyamanan dan kemudahan untuk mereka mengakses produknya dan supaya mereka juga lebih mudah dalam konsultasi segala macam kayak gitu lah. Intinya secara konsultasi juga misalkan kita punya customer gitu ya, itu ajarkan kalau misalnya teman-teman yang sudah punya admin, ajarkan mereka untuk bisa berbahasa yang tidak baku. Jadi sopan tapi santai, santai tapi sopan gitu, bukan yang baku. Karena ketika orang merasa dilayanin sama admin gitu ya, atau dilayanin sama kita tapi kitanya terlalu baku banget misalnya atau terlalu kaku gitu ya, itu jadi nggak nyaman. Jadi bagaimana pertama cara chat kita harus menjadi orang yang fleksibel, orang yang nyaman, orang yang asik. Bahkan kalau bisa kita juga jadi tempat curhatnya dia gitu juga nggak apa-apa. Tapi juga kita harus punya benteng tempat curhat asal jangan toksik. Kalau udah mulai toksik ya udah kita harus bisa membentengi diri kita kayak gitu. Terus udah kayak gitu, itu yang pertama ya, berikan kenyamanan, kenyamanan dan kemudahan. Itu yang paling penting untuk customer kita. Yang selanjutnya follow up terus. Follow up itu jangan dengan supaya dia beli aja, tapi bagaimana caranya kita tahu perkembangan dia. Bagaimana sakitnya Bun, misalnya kemarin kan katanya kakinya sampai lemes gitu ya, sampai nggak bisa bergerak. Itu terus gitu. Bahkan ketika lagi sakit kita berikan perhatian, semoga cepat sembuh gitu ya. Apalagi kalau misalkan customer-nya belinya banyak gitu, udah langganan beli banyak, misalkan sekali beli dia 5 kotak gitu ya, terus udah kayak gitu terus continue misalkan dalam beberapa bulan ke belakang, itu bisa aja kita misalnya kalau misalnya dia sakit kita kasih tunjukkan perhatian kita dengan apa, dengan memberikan buah misalnya atau apa kayak gitu ya, sedikit perhatian, tidak perlu mahal-mahal, yang penting adalah masalah perhatiannya. Apalagi kalau customernya perempuan gitu ya, perempuan itu kan butuhnya kenyamanan. Jadi sejauh saya pribadi ya Mbak, saya pribadi kalau misalkan dulu saya suka belanja online, itu biasanya saya bukan nyari yang paling dekat, tapi saya itu mencari, zaman belum ada e-commerce ya, zaman belum ada e-commerce itu saya mencari yang paling fast respon, paling enak diajak konsultasinya. Kayak gitu, makanya kenapa tadi saya bilang ya, termasuk waktu Mbak Karisa gitu kan, kalau ada customer orang gitu ya, terus mau konsul sama kita, belinya nggak sama kita, tapi konsul sama kita, itu nggak masalah. Kita lagi berbagi rezeki, kita lagi berbagi energi kita untuk membantu orang lain, sekaligus menjadi latihan diri untuk melayani masyarakat. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi. Jadi kita harus punya value, Mbak. Value itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Nilai. Harus punya nilai gitu, yang berbeda dari seller. Seller SR12 itu kan banyak. Yang hadir di Suminya itu ada 300 orang lebih. Bagaimana kita punya nilai yang berbeda. Misalnya apa? Misalnya yaitu kalau ngasih penjelasan gitu ya, nggak cuma copy paste dari Telegram ataupun Instagramnya SR12. Misalkan, Mbak, manfaat Gomilku apa? Terus kita cuma copy paste info yang dari info yang dari pusat kayak gitu. Nah, ini ada yang bocor suara. Ada suara muncul tapi di sininya tidak muncul Bu. Saya juga Tolong cobain saya co-host saya atau mutal dulu ya. Saya mutal dulu Bu. Nanti Bu Ya saya. udah sini. Biarin. Karena komputan. Untuk teman-teman Ini aja dulu. Biar kita selesai tiga udah. tidak sudah saya Sini aja. mutal Bu, tapi suaranya masih masuk Bu. Ya. Mbak Dewi Supriyati kayaknya nggak bisa di mute sama Pak Ihsan deh. Iya, nih Bu Dewi. Nah, Masya Allah. Bu Dewi Sukaisi karena dia nggak bisa Oke. saya ini karena dia belum join to audio. Jadi kemudian dia juga tidak mendengarkan suara kita Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Ya.
Kasihan yang lain nanti nggak kedengeran suara saya. Baik lagi tadi ya. Em, sampai mana tadi ya? Astagfirullah. Akhir yang Ya, jadi, value ya, nilai, terus juga oh memberi. ya, value, benar. Kita harus punya, jadi kalau misalkan pengen ngasih tahu product knowledge atau info-info tentang produk SR12 ke customer, itu jangan cuman copy paste, Bu. Tapi kalau bisa, kita memang pelajari, terus kita rangkum ulang dengan bahasa yang sangat mudah diterima oleh customer. Customer kita itu kebanyakan juga perempuan gitu ya. Perempuan itu kan makhluk multitasking. Sehingga kalau dapat informasi atau chat panjang-panjang gitu informasi produk Bumilko SR12 sampai panjang banget di chat itu dijamin nggak dibaca, Bu. Gitu. Jadi makanya kita harus punya value apa? Value kita bahwa kita tuh kalau ngejelasin produk itu jelas dengan bahasa yang mudah dipahamin. Kita itu fast respon misalkan seperti itu. Sehingga insya Allah kalaupun customer itu berpindah ke tempat lain, dia akan balik lagi. Namanya juga perempuan, Bu, mudah bosan gitu ya. Kadang-kadang udah cocok nih pakai skincare SR12 gitu kan. Udah cocok pakai retinol waktu dari retinol launching gitu, retinol sama ceramide. Nah, udah kayak gitu ada yang heboh gitu kan produk lain di TikTok padahal pokoknya udah bagus banget. Perempuan itu cenderung nggak akan setia sama satu produk si retinol sama ceramide aja, nggak mudah puas perempuan itu. Akhirnya apa? Nyoba-nyoba produk lain. Tapi kan kalau produk kita bagus, insya Allah nanti balik lagi. Makanya kenapa SR12 itu ngeluarin produk banyak banget. Supaya apa? Supaya nanti kalau customer bosan nih, udah bosan nih pakai, udah cakep nih kulitnya pakai retinol sama ceramide. Nah, kalau bosan ya udah pakai DNA salmon misalnya. Ini ada yang baru nih keluar DNA salmon kayak gitu. Makanya ibu-ibu kalau misalkan SR12 ngeluarin produk baru, jangan protes dulu, Bu. Karena risetnya perempuan di Indonesia itu tidak akan memakai satu produk itu seumur hidup, apalagi Gen Z ya, generasi Z itu dia tuh wah termakan banget iklan. Makanya dan berubahnya cepat, gampang termakan iklan, berubah-ubahnya cepat, sehingga kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya customer kita kalau udah bosan pakai produk retinol misalnya gitu ya, ya udah kita kenalkan lagi produk baru, ini ada produk baru, sehingga kebosanan itu dialihkan ke produk SR12 lagi, bukan ke produk lain kayak gitu. Oke, gimana Mbak Saidah? Mbak Saidah, nah Masya Allah ya sudah dijawab jelas, detail sama Bu Sandy. Nah, bagaimana Bu Saidah sudah bisa menangkap dan menambah ya kata Terima kasih customer Bu bisa Saidah. bertemu. Silakan Bu Saidah, mohon untuk mengaktifkan terlebih dahulu audionya. Oke, bagaimana Bu Saidah? Aman Bu? Kayaknya lost connection deh. Oke, baiklah. Ya, tadi sudah ada 3 penanya, Bu Sandy. Nah, ya, ini ada 2 orang lagi yang sudah resign. Lanjut saja berarti Bu Sandy ya. Dan juga ini kita akan pilih nih 2 pertanyaan selanjutnya ini mungkin adalah Boleh ya lanjut? ya ya terakhir dua pertanyaan ini adalah mewakili dari teman-teman yang lain. Ya, jadi nanti kita akan close. Kita akan berikan kesempatan untuk Bu Rukmanah dan juga Bu Dias Hapsari. Dan juga kita persilakan kepada Bu Rukmanah untuk memberikan pertanyaan atau sharing langsung kepada Ibu Komisaris SR12. Silakan. Belum ada suaranya baru mana? Di unmute dulu. Oke. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam, Mbak. Masya Allah. Kayaknya kita pernah ketemu ya. Saya ingat suaranya. Iya. Gimana, Mbak? Ini Mbak Cindy, aku cuma mau nanya itu masalahnya waktu saya pertama kali dia produk SR12 itu, alhamdulillah baik-baik saja. Terus
bulan ini saya pengen masuk subagen tapi suami nggak mendukung, katanya nanti aja dulu begitu. Jadi terus saya promokan saja terus. Dan kemudian ada tetangga yang nanya, bilang itu gomilku yang gold itu manfaatnya seperti apa. Jadi saya jelasin kayak gini. Jadi terus dia bilang, terus itu yang kalau masalah yang itu katanya ada katanya penyakit anbainya, bisa nggak untuk minum gomilku? Itu pertanyaannya Mbak Cindy. Oke, baru mana, Masya Allah. Yang pertama tadi katanya suami belum mengizinkan baru mana jadi subagen ya. Jadi kalau kita berdoa sama-sama, semoga baru mana dikasih jalan yang terbaik menurut Allah. Allah, kalau memang baru mana baik menjadi subagen, semoga Allah luluhkan hati suaminya. Jadi kalau tips dari mama saya tuh, kalau ke suami itu yang pertama ngobrol baik-baik. Sebelum ngobrol baik-baik berdoa dulu sama Allah, minta dilembutkan. Selanjutnya ngobrol baik-baik. Tapi kalau suami belum mendukung, ya sudah, kita jangan menentang, tapi kita terus berusaha. Berusahanya apa? Terus ketuk hati suami melalui Allah. Karena yang bisa membolak-balikan hati suami kita adalah Allah. Percuma kita usaha kayak gimana gitu ya Mbak Rukmana, karena perempuan itu kan jalan surganya gampang ya. Jalan surganya perempuan adalah meninggal dalam keadaan suaminya meridoinya. Kalau kita meninggal dalam keadaan suami kita meridoi kita, insya Allah kita masuk surga udah beres. Masalahnya mendapatkan ridho suaminya itu yang kadang-kadang tuh butuh banget perjuangan luar biasa. Termasuk Mbak Rukmana di sini. Nah, terus kalau masalah gomilku untuk ambeien, sebetulnya nih ya, saya tidak membuka pertanyaan untuk produk di hari ini karena itu udah ada ahlinya. Cuman nggak apa-apa, satu aja ya, yang lain jangan ikutan. Produk gomilku insya Allah bisa untuk ambeien. Nah, tapi ambeiennya itu kan ada grade-grade-nya ya Mbak ya. Ada yang udah parah banget dan memang harus dioperasi. Yang udah nggak bisa lagi pakai produk apapun. Gitu. Tapi kalau misalkan masih wasir, ambeien-ambeien ringan, insya Allah dengan gomilku nanti pencernaannya bagus. Kalau pencernaannya bagus, insya Allah BAB-nya lancar. Yang memperparah ambeien adalah kalau BAB-nya itu tidak lancar, pencernaannya bermasalah. Ada gas panas di lambungnya. Gas panas itu dari apa sih? Dari masuk angin. Asam lambung itu tuh gas panas gitu di lambung. Kayak gitu sih Mbak, kurang lebih sebenarnya. Jadi tergantung grade-grade-nya. Mungkin nanti bisa disambung juga, mungkin jadi masukan ya Pak Isam, untuk SR12 University nanti bikin kelas-kelas yang memang kita ngebahas per penyakit. Jadi misalnya penyakit itu apa sih, terus penyakit ini tuh penyebabnya apa. Nah, dari penyebabnya itu kira-kira ada nggak sih produk SR12 yang bisa membantu menyembuhkan dari akarnya gitu. Bukan hanya, oh kalau sakit mah berarti harus makan, enggak juga gitu kan. Ternyata sakit mah itu karena dari asam lambung. Asam lambung itu dari mana? Asam lambung itu bisa jadi telat makan, bisa jadi stres. Nah, kalau stres sebenarnya orang kalau punya duit, insya Allah tingkat stresnya lebih sedikit. Berarti kan sebenarnya akar masalahnya adalah di ekonomi yang harus kita bantu, misalkan kayak sambil minum gomilku, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, baru mana ada lagi? Ada lagi. Makasih Kak. Makasih Makasih Mbak. Mbak. Ya. Semoga Allah lancarkan terus yang baru mana ya. Allah. Masya Allah, terima kasih Bu Rukmana atas pertanyaannya dan juga ini ada masukan insight-nya dari Bu Sandy ya. Jadi nanti kita akan berikan lagi materi-materi yang berkaitan dengan penanganan ya, sakit apa sih yang bisa ditangani dengan produk-produk SR12. Oke. Ya, dan juga kita masih ada 2 orang yang resen lagi nih. Kepada Bu Dias Tapsari, boleh silakan mohon untuk aktifkan videonya. Oke, silakan Bu Dias untuk memberikan pertanyaan dan juga sharing kepada Bu Sandy. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Ibu Sandy, Coach Iksan, dan mitra-mitra SR12 yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Dias. Saya kebetulan subagen dari Jati Asih, Bekasi, di bawah Ibu DU Ratna Daniar, lalu di bawah Ibu Agen Aisyah. Dalam hal ini saya mungkin mau sedikit cerita awal mula saya gabung di sini, boleh ya, Bu Sandy? Boleh. Lalu juga mungkin sedikit konsul karena memang saya ngerasa perjalanan saya selama ini sangat butuh konsistensi seperti itu yang mungkin selalu diingatkan oleh coach dan juga oleh eh, mitra-mitra dan juga Ibu DU dan juga Ibu Agen saya. Eh, Singkat cerita, saya mau cerita awal mula saya bergabung di SR12 ini. Kebetulan saya baru di sini, Bu Sandy, dan dari eh, rentang waktu ini sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam bisnis dengan tipe produk yang berbeda. Tapi entah kenapa akhirnya saya berkenalan dengan produk ini dan eh, di bisnis yang lalu memang saya agak kurang konsisten seperti itu, Bu Sandy. Tapi setelah saya berkenalan dengan sini dan awal mulanya saya merasa, wah ini bukan produk saya karena terus terang saya bukan cosmetic minded dan saya tidak bisa berdandan. Seperti yang tadi mungkin mitra yang lain juga menyampaikan. Dan entah kenapa, tapi dari situ kok jadi saya malah tertarik sama SR12. Dan Masya Allah, itu yang akhirnya membuat saya jadi, loh kok saya jadi tertarik sama SR12 ya? Saya ngerasa di situ ada keajaiban Allah yang Allah tuh ngelembutin hati saya banget untuk tertarik dengan SR12 ini. Entah mungkin DU saya sama agen saya kenceng banget doanya kali ya Bu ya. Dan Barusan akhirnya ngomong saya gitu, terjun Bu. ke sini. Iya itu dia. Lalu perjalanannya seperti itu, saya juga ngelihat interaksi mitra, lalu juga motivasi paginya yang selalu reminder kita. Dan yang paling saya amazed itu dari bisnis ini adalah ini satu-satunya bisnis yang saya melihat eh, hubungan antara duniawi sama akhirat tuh kok kayaknya romantis banget ya Bu ya. Artinya saya melihatnya kok ini semua semua yang kita lakukan itu selalu kita libatin Allah. Semua yang kita lakukan itu langit itu selalu dilibatin dalam setiap langkah. Bahkan dari sekedar tadi Ibu Sandy bilang eh, dunia banget kita mintanya, tapi memang ya itu kita meminta kepada yang maha pemberi seperti itu. Buat saya itu kayaknya agak juga logis tes seperti yang emang saya boleh ya kayak gitu. Tapi yang ternyata memang saya kan cuma manusia biasa gitu ya. Saya yang memang harus meminta. Itu yang saya, oh gini ya, ada ya bisnis kayak gini ya. Itu yang satu hal yang membuat saya jadi, oh mungkin saya memang harus konsisten di jalur ini. Satu yang kedua, saya juga, karena mudah-mudahan doakan saya bisa konsisten juga Ibu dan mitra sekalian. Gimana sih Bu, supaya sih saya tetap bisa konsisten dengan bisnis ini? Karena ternyata eh, saya nggak tahu dari perjalanannya ini benar apa tidak sih strategi saya. Artinya eh, saya mendapati ada beberapa kelemahan-kelemahan saya yang sehingga saya melihat ini saya tracknya udah benar belum ya? Saya masih on schedule gak ya dari sisi strategi bisnis? Karena saya belum terus terang saya agak lemah dalam pencatatan admin. Lalu eh, saya juga belum berani untuk memperluas strategi pemasaran saya ke marketplace. Lalu sharing-sharing juga saya belum berani. Yang saya baru lakukan adalah saya membuat kayak semacam iklan-iklan gitu untuk konsumsi atau marketing saya pribadi. Lalu saya mungkin melihat dari berbagai angle untuk membuat orang tuh tertarik. Dan memang seperti yang Bu Sedi bilang, awalnya hanya nanya, terus akhirnya membeli, terus akhirnya malah berulang kali seperti itu. Ya itu Bu Sedi, saya ingin tanya, apa sih kira-kira yang target seperti apa yang harus saya buat supaya itu bisnis berkembang, nggak stagnan, bergerak, tidak hanya berdiam. Itu mungkin mohon masukannya juga pencerahannya buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keren banget Bu Dias pertanyaannya, insya Allah mewakili teman-teman yang ada di sini ya. Pertanyaannya tadi, salah satunya gimana secara konsisten. Tadi beberapa kali saya lihat, saya dengar di awal tuh Bu Dias tuh sering banget mengucapkan kata kebetulan, kebetulan, kebetulan. Padahal di dunia ini tuh nggak ada yang kebetulan, Bu. Ini sudah ada di alam bawah sadar Bu Dias. Jadi Bu Dias itu terus kayak tadi, entah kenapa, gitu. Kebetulan dan entah kenapa ini sudah ada di alam bawah sadar Bu Dias. Yang padahal semua yang terjadi di dunia ini itu sudah Allah gariskan. Tidak ada yang kebetulan, gitu ya. Bahkan kucing lewat depan rumah kita, kalau Allah nggak izinin juga dia nggak akan lewat kok, gitu kan. Nggak akan ada yang bisa nyolong sepatu kita, walaupun kita taruhnya tuh di luar gerbang, ibaratnya kayak gitu. Kalau Allah memang jagain sepatu kita untuk kita, tapi kan memang Rasulullah aja mengikat kudanya ketika ingin sholat kayak gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Tapi ya tadi semua yang terjadi pasti atas garisnya Allah gitu. Budia sekarang itu ada di sini menjalani SR12 itu pasti memang panggilan dari Allah gitu. Bahkan ibu dijodohkan dengan leader ibu sekarang. Mungkin teman-teman juga ya di sini dijodohkan oleh leadernya, seperti apapun karakter leadernya, bentuk leadernya gitu ya, cara komunikasi leadernya, tapi itu yang sudah Allah gariskan. Meskipun misalkan ada sering banget saya dengar, tapi leader saya tuh nggak kayak dia, misalnya leader saya tuh nggak kayak Mbak Cica yang Master of Distributor atau Mbak Fitri Mutia yang juga Master of Distributor gitu misalnya gitu ya. Leader saya tuh boro-boro ngarahin, negor saya atau nanya saya aja enggak misalkan kayak gitu. Tapi ibu bisa jadi ibu jadi distributor karena Allah tuh udah kasih garisnya begitu gitu. Jadi jangan pernah menuntut orang lain. Ini untuk masalah leader ya, jangan pernah menuntut orang lain itu berbuat baik kepada kita. Bagaimana kita yang menjadi lebih baik dan tidak berhenti menuntut. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan di diri kita. Hilangkan sifat meminta-minta kecuali kepada Allah. Minta sama leader, minta sama suami. Ya, minta manja boleh ya kalau sama suami kayak manja-manja. Kayak aku pengen deh makan bakso bareng. Ayo dong yang beliin bakso gitu. Itu masih boleh. Tapi kalau misalkan minta-minta menuntut suami itu yang nggak boleh. Makanya tadi ini jadi gambaran kita konsisten dalam menjalankan bisnis juga itu yang Mbak Dias. Karena nanti kalau Mbak Dias sudah lebih besar lagi, otomatis ujiannya juga lebih besar. Nah, para distributor mungkin di sini sudah mengalami itu ya. Nanti jangan dikira ketika nanti teman-teman itu menjadi distributor itu adalah kesuksesan, enggak. Karena sejatinya kalau kita pengen konsisten, kita jadi orang yang sukses, kita harus memahami dulu makna sukses itu apa. Ternyata sukses itu bukan orang-orang yang mereka punya rumah dengan nilai puluhan miliar misalnya. Bukan mereka-mereka yang mobilnya mahal. Bukan mereka-mereka yang lantas anak-anaknya udah lulusan sekolah luar negeri, bukan itu. Tapi sukses adalah bergerak. Selama manusia bergerak memberi manfaat, maka dia sampai akhir hayatnya, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi tugas kita apa? Tugas kita terus bergerak. Gimana Mbak Jadi caranya untuk tetap konsisten? Kita harus cari why. Kenapa kita bergerak? Contoh ya, mungkin kalau teman-teman nih why, alasan kenapa masih bergeraknya adalah supaya berangkat haji, terus beli rumah, punya mobil, sekolah anak-anak udah di tempat-tempat sekolah yang mahal, misalnya kayak gitu. Maka saya akan berhenti, saya akan santai, saya udah tinggal shopping-shopping aja. Tapi kalau kita terus cari alasan bergerak karena apa? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang ternyata membutuhkan bantuan saya untuk membenahi hidupnya, baik secara ekonomi, secara keluarganya, karena terus berkembang ya. Kalau misalnya kita menjadi orang yang terus berkembang, terus belajar, terus bersilaturahmi sama orang banyak, sehingga kita tahu, oh ternyata di dunia ini tuh masih banyak loh yang membutuhkan peran saya di dunia ini. Peran saya mungkin kalau teman-teman yang anak-anaknya sudah berumah tangga, sudah hidupnya enak, jadi serasa bingung mau ngapain lagi, akhirnya kesepian, akhirnya baper kalau anaknya nggak pulang, misalnya kayak gitu. Justru berarti tugas yang menjadi ibu tuh udah selesai. Tugasnya sekarang apa? Tugasnya sekarang mungkin cari. Kalau mama saya sekarang beliau
kalau dari segi ekonomi segala macam, insya Allah sudah terpenuhi. Anak-anaknya juga insya Allah sudah tidak perlu butuh banyak perhatian dari mama. Tapi mama itu cari kesibukan. Kesibukannya apa? Dicari ibu-ibu yang nggak bisa baca Al-Quran, diajarin dari batasannya gitu ya. Memandikan jenazah sebagai pengingatnya. Karena kalau buka pengingat paling dekat itu adalah kematian kata mama gitu. Jadi begitupun kita bisnis SR12, kita harus cari terus alasan. Kayak Mbak Dias sekarang posisi jadi subagen ya. Iya, Bu, subagen. Bu Sandy, sinyalnya makin agak putus-putus. Sebagai subagen udah lumayan deh, udah alhamdulillah. Pengennya santai aja lah, nanti kalau jadi saya ngomong kalau jadi DU itu bukan adalah gerbang kita memasuki nanti ujiannya lebih lagi. Aman ya? Oke. Nah, bukan telepon, apalagi nge-zoom ibunya malah putus. Cek Bu Sandy. Oke. Gimana sekarang udah lebih baik? Sudah aman, Bu. Oke. Tadi ya Mbak Dias, balik lagi ya. Kalau kita itu cuman untuk kepentingan pribadi kita, itu kita biasanya cepat merasa cukup, cepat merasa puas, sehingga kita tidak bergerak lagi. Untuk konsisten apa? Untuk konsisten adalah banyak memikirkan kepentingan orang lain. Banyak melihat sisi orang lain, mana lagi yang bisa kita bantu. Kalau misalkan lagi iseng, lihat yang anak-anaknya kelainan, yang anak-anaknya penyakit ganas gitu ya, mereka butuh dibantu, tapi kan dibantu itu bisa dengan dibantu kita memberikan dana atau membantu mereka mencari sumber dana, menemukan sumber dana gitu. Kayak gitu. Jadi jangan berpuas diri hanya untuk mimpi sendiri, tapi banyak pikirkan mimpi orang, banyak keluar, ketemu orang-orang susah, sehingga kita tahu kita punya energi baru, punya semangat baru untuk bisa bergerak tiap harinya. Begitupun ketika bangun pagi ya. Ini sebenarnya udah banyak, udah dari dulu ya. Mungkin teman-teman juga sebagian tahu bahwa paling baik kita itu kalau bangun tidur itu jangan dulu nyari handphone, jangan dulu keinget, oh belum masak ini gitu ya. Tapi luangkan waktu 1-5 menit aja, begitu buka mata kita itu baru pindah alam, dimana alam bawah sadar kita masih terkoneksi kuat, jadi langsung sebutkan, misalkan saya gitu ya, Sandy, kamu semakin kuat, kamu semakin hebat, kamu semakin baik, kamu semakin lembut, kamu semakin bisa menjadi orang yang bermanfaat, kamu sehat, kamu bahagia gitu. Terus diafirmasi terus dirinya, sehingga udah setelah persekian menit itu baru beraktivitas, ngapain, wudhu, sholat, segala macam. Untuk apa? Untuk karena setiap manusia itu yang lahir pasti punya cerita masing-masing. Pasti ada yang punya luka batin, pengasuhan gitu ya. Mungkin dulu orang, termasuk saya, mungkin dulu pola asuh orang tuanya seperti apa. Ada yang mungkin tumbuh jadi manusia yang kurang percaya diri, yang kurang percaya bahwa gue bisa loh sebenarnya. Setiap pengen mimpi selalu berpikir bisa nggak ya, mungkin nggak ya. Nah itu pelan-pelan dan keraguan-keraguan itu dipupuk dengan keyakinan yang dimulai di pagi hari. Allah pasti kasih saya kekuatan, Allah pasti kasih saya kebahagiaan, Allah sayang sama saya, Allah pasti lindungi saya, Allah pasti kasih saya kesehatan selalu untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga nanti kita tumbuh jadi manusia yang positif,
siap untuk bisa menjadi manusia yang bisa bisa mengurusi urusan manusia lainnya, maksudnya bisa membantu banyak orang gitu sih Mbak Dias. Selalu libatkan orang lain untuk menjadi alasan kita tetap semangat. Terus di-upgrade mimpinya, terus kalau udah punya mobil satu, bermimpilah punya mobil banyak supaya nanti kalau saudara-saudara mau pinjem bisa minjemin, atau bermimpi punya ambulan supaya orang-orang sekitar kalau ada yang sakit yang nggak punya mobil bisa langsung pakai ambulan yang kita sediakan, misalkan kayak gitu. Insya Allah jadinya nggak ada alasan, sekaya apapun kita nggak punya alasan untuk berhenti dan berpuas diri. Oke, Masya Allah ya. Gimana Bu Dias? Sudah terjawab ya? Sudah semakin semangat ya Bu Dias ya, karena pertanyaan Bu Dias ini bagus banget ya, mewakili teman-teman yang lain nih, karena ada yang respon juga di Zoom chat ya, sama nih ya pertanyaan Bu Dias nih. Ya, jadi terima kasih Bu Dias telah mewakili teman-teman juga yang lain. Nah, ada satu orang lagi nih yang respen. Oke, kita akan berikan kesempatan pada Ibu Neng Imas dari Bengkalis ya. Dan pertanyaan atau mungkin sharing dari Bu Neng Imas ini mungkin akan menjadi mewakili teman-teman yang lain ya Bu Sandy ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke, Oh, gimana Mbak Neng Imas? mohon untuk mengaktifkan dulu videonya agar bisa di spotlight. Oke, bisa nggak? Tadi ada yang nanya juga tuh, selingan di kolom chat, kalau masuk angin pakai produk apa SR12? Ah, Boleh banyak yang dijawab jawab nih Bu. pengalaman pribadi ya. Halo, Pengalaman Assalamualaikum. pribadi itu, Waalaikumsalam. Halo, Ya, Ya, siapa ya? siapakah itu? Bu Neng Kalau Imas Bengkalis, silakan. Tidak ada? Oke, ada. Teman-teman, apakah ada yang mau respon lagi? Karena Bu Neng Imas Bengkalis belum ada respon lagi. Dan boleh lanjutkan Bu Sandy tadi. ya, kalau Pengalaman Bu masuk Sandy angin bagaimana itu, Bu? Masuk angin? ya, masuk angin itu paling enak minum habatus sauda. Kalau saya langsung 2 kapsul. Jadi nanti rasanya pengen apa? Sendawa. Sendawa itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya, sendawa. Ya, sendawa. Bu. Sendawa Sendawa. bahasa bahasa ini ya. Ya, jadi minum habatus sauda. Itu juga beberapa bulan lalu ketika saya lagi konsul sama dokter Objin, itu disarankan untuk bapak-bapak yang merokok, gitu ya. Bapak-bapak yang merokok itu sangat disarankan konsumsi habatus sauda setiap hari, kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu yang suaminya masih merokok, daripada capek-capek ngomelin kan, tiap hari aja dijejelin habatus sauda Bu, suaminya Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi di kolom ini, saya mau coba. Oh nih ada yang saya bacain ya, mungkin ada yang kelewat tadi masalah ambeien nih. Baru kemana? Ya kan baru kemana tadi yang ngomong? Ini ada Ya, pertanyaan sih. Tadi ada yang ambien ya sama satu lagi ya. ya ini Dua ambeien mau pertanyaan ya curhat Bu Bu ya. Sandy katanya. Pakai Ah, Visio aja ambeien, karena kemarin saya ambeien alhamdulillah konsumen minum Visio oil, diminum dan diolesin alhamdulillah 5 hari bengkaknya sembuh Bu. Visio oke. bener. Betul ya. PCO itu kalau anaknya batuk gitu ya, itu juga boleh tuh, karena PCO itu kan antibakteri, takutnya memang ada bakteri yang masuk gitu. Oke. Jadi bisa menggunakan ambien ya untuk bisa menggunakan VCO untuk mengatasi permasalahan ambien ya, dan juga untuk yang masuk angin bisa mengkonsumsi habatus sauda. Nah, terus juga ini ada pertanyaan Bu Sandy. Tadi ini ada bertanya, cuman ada pertanyaan sama tadi seperti Ibu Rukmana ya, biar suami Ridhoi tadi mungkin sama ya jawabannya ya. Nah, terus juga ini ada yang bertanya di Zoom chat ini. Mau tanya dong Bu Sandy, karena ada pertanyaan, apa sih bedanya bisnis kita dengan bisnis MLM? Gimana cara kita menjelaskannya Bu Sandy? Nah, ini. Itu kayaknya udah pertanyaan ke 15.751 kali ya Mas Iksannya. Jelas beda banget. Kalau MLM itu kan singkatnya gini, kalau MLM itu bisnis jaringan yang kita membernya itu semuanya belanja ke perusahaan.
Jadi mau level apapun pasti belanjanya ke perusahaan. Dari situ baru nanti perusahaan bagi-bagi bonus gitu kan, bagi-bagi sharing profit. Ya bahasa mereka bukan sharing profit kayak gitu. Begitu. Nah, sedangkan bisnis R12 ini adalah bisnis jaringan yang bukan bisa dibilang sama aja kayak konvensional, cuman kita sistemkan. Maksudnya konvensional gimana Mbak Tendi? Maksudnya gini, kayak beras. Beras itu kan ada distributornya, ada agennya, ada toko kelontongnya. Jadi toko kelontong belanja ke agen belanja ke distributor, kayak gitu kan. Distributor langsung belanja ke pabrik. Nah, kurang lebih sebetulnya share dulu seperti itu. Kita punya sistem jaringan yang belanja langsung alias beli langsung sama si leadernya. Kurang lebih begitu sih Mas Isan. Simpelnya gitu aja lah. Ya, betul ya. Memang pertanyaan ini sering sekali ditanyakan nih saat dosen di Zoom. Jadi ya memang pertanyaan ini jadi sudah dijawab ya. Jadi S12 itu tidak seperti MLM yang lainnya yang memang hanya fokusnya rekrut orang, cari orang baru ya, dan sedangkan produknya ini tidak diperhatikan. Atau biasanya produknya hanya ada satu atau dua produk saja ya, nggak terlalu Ya. banyak. Nah, S12 Karena dia jual jaringan, jual sistem ya Mas ya. buat sistem, betul ya. Jadi kalau sampaikan saja ke-12 ini sama seperti yang Bu Sandy sampaikan, sama sepertinya beras. Beras itu ada distributornya atau mungkin kita mau jual baju, mau jualan baju. Nah, beda nih beli baju dengan satuan, beli 3 piece telusin sama satu kodi, sama hal seperti itu ya. Jadi ST12 itu sama halnya seperti usaha-usaha lainnya, hanya saja mungkin benar yang sampai ke Bu Sandy, sistem ini kita lebih tersistem aja. Oke, ini ada dari Bu Neng Imas Bengkalis tadi ternyata dia ada yang telepon ya, jadi off dia tadi Zoom-nya, tapi ini masih aktif lagi, masuk lagi. Jadi kita persilakan kepada Ibu Neng Imas dari Bengkalis untuk memberikan pertanyaan atau sharing kepada Bu Sandy, dan juga ini mewakili dari teman-teman yang lain ya, pertanyaan terakhir karena sudah masuki jam 3:15 kita saat ini ya. Mungkin ada teman-teman yang di wilayah tengah dan juga timur sudah masuki sholat asar ya, waktu asar. Silakan Bu Neng Imas untuk mengaktifkan videonya dan silakan bertanya kepada Bu Sandy secara langsung. Assalamualaikum Bu Sandy. Minta maaf ini videonya belum bisa di-on dulu, masih nyusuin anak. Oh iya nggak apa-apa. Silahkan Mbak. Iya, ini karena tadi waktunya mepet kan, jadi langsung aja nih Bu Sandy. Jadi gini, saya itu punya teman, dia dosen. Beliau dosen, jadi beliau itu dia mendirikan sebuah sekolah dari apa ya, dari PAUD sampai ke SMP. Nah, kemarin pernah nengok di beliau itu ada kayak membagikan makanan PMT gitu, Bu. Nah, jadi kan pengen banget sih gitu, pengen banget. Halo Bu Sandy. Ya, silakan Mbak. Jadi pengen banget kerja sama itu untuk masukin Gomilku ke sekolahnya gitu. Jadi kira-kira apa ya yang perlu Ima siapkan untuk bekerja sama untuk masukkan susu Gomilku ke sekolahnya beliau gitu. Tipsnya apa aja yang perlu Ima siapkan untuk jumpa beliau gitu. Selain membawa produk kan. Kira-kira apa lagi gitu ya Bu supaya kita lebih mudah. Mas, Maaf Bu Sandy putus-putus. itu daerah mana ya Gimana? Pak Isan? Bengkalis daerah mana Bu? Bengkalisnya di Kelapa Sari, Pak. Kelapa Sari itu masuknya di kabupaten provinsinya apa Bu? Iya, Kabupaten Bengkalis, di Kecamatan Bengkalis gitu. Saya subagen. Provinsi Riau. Subagen ya. Iya, Bengkalis itu daerah mana ya Pak Isan? Bengkalis Riau. itu Riau. Oh Riau. Riau. Riau, Iya, Provinsi Riau masuknya ya Bu. Provinsi Riau. Cuman kami di pulau gitu. Oh iya betul-betul dekat
Kota Yang Malang, pertama di adalah Kecamatan Bengkali. Kecamatan Jadi Bengkalis. Mas yang pertama harus disiapkan adalah pastinya product knowledge. Tapi product knowledge-nya harus luar biasa Bu Imas. Tidak Mm-mm. boleh cuma sekedar oh gomilku bagus buat kolesterol, bagus buat ini. Yang pertama adalah harus perbandingan. Bu Imas harus kasih data apa bagusnya gomilku dibanding susu gomilku dibandingin misalnya susu sapi ya, bandingan susu sapi karena kan yang lumrah dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah susu sapi. Jadi perbandingan susu sapi dan susu kambing kita tuh apa? Itu mulai dari nilai lemaknya, terus kalau susu sapi itu resiko rentan sama alergen gitu ya, buat orang-orang kan banyak tuh yang alergi susu sapi. Termasuk saya tuh kalau minum kopi tapi susunya pakai susu sapi itu perut saya langsung kembung gitu. Langsung kembung, langsung gak enak. Jadi kalau misalkan teman-teman asal teman-teman tahu ya, yang minum kopi susu itu sebenarnya kalau perutnya jadi nggak enak bukan kopinya yang bikin nggak enak, tapi susunya yang bikin kembung karena itu sifatnya dari susu sapi kayak gitu. Terus perbandingan susu sapi dengan ASI dan susu kambing dengan ASI walaupun tidak ada yang bisa menggantikan ASI ya, tapi mana yang lebih dekat dengan ASI secara nutrisi, secara partikelnya seperti itu benar-benar harus sebenarnya distributor kita juga udah banyak tuh. Nanti Mbak bisa distributor yang Mbak Imas siapa ya? Risati Bu Sandy. Nah, Bu Risati. Nanti dari Bu Risati bisa tuh minta sama Bu Risati atau ke manajemen Bu Risati ke manajemen. Kita waktu itu pernah juga bikin peragaan. Jadi kalau susu sapi nanti lemaknya itu seperti apa dibandingin susu kambing kayak gitu-gitu. Nah, nanti tinggal ditirukan. Karena orang tuh kalau misalkan sambil diperagain gitu ya, termasuk tadi ya ada yang bilang udah masuk susu Denko di kelurahannya padahal mau masuk ke program stuntingnya itu supaya bisa masuk yang susu kambing itu kelebihan susu kita apa di situ. Terus sudah kayak gitu kalau tadi jangan ini ya, jangan ciut gitu mental kita ketika misalkan sudah ada brand besar masuk karena itu pasti sponsorship. Kalau kita maju aja dulu tadi kasih perbandingan antara susu sapi dan susu kambing seperti apa. Terus kelebihan susu kambingnya. Nah, selanjutnya adalah kolek testimoni sebanyak-banyaknya. Saya pernah dapat testimoni orang Makassar ya, beliau dokter, ibunya itu udah lama diabetes dan sakit jantung. Ada sakit jantung gitu. Nah, ibunya itu sudah lumpuh. Lumpuhnya itu bukan karena sarafnya putus, tapi karena apa? Karena penyempitan di pembuluh darah atau nutrisi yang tidak sampai ke kakinya sehingga kakinya lemas. Rutin minum Gomil SR12, kembali pembuluh darahnya bagus lagi, nutrisinya masuk lagi ke kaki. Jadi sekarang usia 60 tahun bisa nyetir mobil lagi. Yang tadinya padahal lumpuh hanya wasilah minum Gomil SR12. Akhirnya karena beliau dokter, setiap pasien-pasiennya sekarang disarankan untuk minum Gomilku. Jadi itu testimoninya harus benar-benar kita liatin videonya gitu ya, perbandingannya apa, keunggulan produk kita apa, terus udah kayak gitu testimoninya secara real gitu. Dan selanjutnya adalah berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari pemilik sekolah gitu. Karena mungkin kalau produk lain mau masuk dia punya produknya aja gitu ya, tapi nggak punya model kerjasamanya. Kalau di sini kita bahkan bisa menjadikan teman Mbak tadi yang dosen tadi ya, beliau untuk jadi mitra kita. Jadi kalau misalkan nanti ternyata presentasinya bagus, bisa masuk program, itu kan bisa masuk juga. Dan nanti beliau bisa jadi sub-agen juga, atau bahkan beliau mungkin jadi resellernya, kayak gitu sih kurang lebih. Mbak Imas biasanya. Mungkin nanti juga bisa minta bantuan, support. Tapi kan ini nggak butuh faktor-faktor pajak dan lain-lain. Jadi menurut saya sih itu sih yang perlu disiapkan adalah kematangan kita terhadap produknya. Gitu. Dan selain produk, bisnisnya juga. Karena biasanya orang bisa jadi itu.
Bu Imas. Oke, Bu Ya, Imas sudah terjawab sama Bu Sandy ya. oke baik. Agar bisa Terima kasih Bu Sandy. Insya Allah kami apa namanya? Kami pelajarin lagi sih. Memang eh, untuk maju ya berjumpa dengan orang-orang besar itu butuh mental yang gimana? Yang kuat gitu ya Bu Sandy ya. Takut takut salah ngomong aja. Oke. Oke, makasih Bu Sandy atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Ya, Bu sama-sama Nenggimas Bu atas Imas. Semoga Allah mudahkan materi-materinya. akan jalannya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Oke, Masya Allah terima kasih Bu Nenggimas dan juga teman-teman semuanya yang telah memberikan pertanyaan kepada Bu Sandy pada sesi Zoom hari ini ya, sesi curhat sehati SR12 ya, sesi curhat bisnis SR12 ya. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mungkin ada yang sudah ingin menjalankan ibadah sholat asar, ya boleh silakan yang memang diharuskan untuk keluar dari Zoom, mohon untuk diisi form absensi dan evaluasinya. Karena juga saat lagi kita juga akan closing nih ya. Ini ada lagi satu mungkin pertanyaan terakhir, Bu Sandy ada pertanyaan yang mungkin menarik yang dari Zoom chat ini. Bu Sandy izin tanya untuk anak 13 tahun ya dengan diabetes tipe 1 disarankan apa ya Bu? Nah, Insya Allah nih ya. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang punya pengalaman yang sama bisa sharing nih ya, bisa sharing agar nanti sama-sama kita bisa memberikan masukan kepada Bu Yuni nih. Kalau sebetulnya kalau diabetes itu ya Bu Ibu, masalah utamanya adalah di eh, pankreas dan hatinya. Sorry, fungsi ginjal. Sorry, fungsi ginjal ya. Jadi sebenarnya kalau ginjalnya bagus, nanti dia bisa memproduksi insulin, kayak gitu. Dia bisa menyerap atau memproses gula, gitu ya, lebih baik. Nah, kalau dari gulanya normal, insulinnya juga normal. Itu jadi kerja hati, pankreas dan ginjalnya itu harus bagus sebetulnya. Sudah azan ya. Jadi saran saya memang untuk di produk SR12 itu Gomilku, bisa Gomilku Gold ataupun Ori, kayak gitu itu secara rutin, terus dia ketat juga ya, dan VCO boleh. Oke, suara Bu Sandy Bisa menjadi putus. wasilah walaupun tidak, karena sudah azan kali ya Mas, jadi Betul ya. Masya Allah ya, ini sudah ajan juga. Tadi juga pertanyaan terakhir dari teman-teman semua ya, mewakili dari yang lain. Jadi untuk yang diabetes mungkin bisa VCO dan juga Gomil Gugot. Ya mungkin disarankan Gomil Gugot karena kadar kadar mungkin manis agak sedikit berbeda ya sama yang biasa ya. Oke, Insya Allah terima kasih nih ya Bu Sandy telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sharing-sharing ya dan juga menerima dan juga memberikan arahan dan menjawab pertanyaan, mendengarkan kisah-kisah dan cerita-cerita dari mitra-mitra SR12 nih ya. Dan juga teman-teman juga nih amat sangat beruntung sekali karena bisa langsung bertanya dan juga sharing langsung kepada komisaris SR12. Di tempat lain ya, kemungkinan untuk bertemu komisaris itu sangat sulit ya. Mungkin akan bertemu di event-event tertentu ya, seperti seminar akbar dan lain-lainnya. Nah, tapi di SR12 ini ya komisaris dengan senang hati memberikan materi, memberikan waktunya untuk mitra-mitra SR12 ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi form absensi dan evaluasi dan juga untuk yang di wilayah Aceh, nah ini di wilayah Aceh, jangan lupa di akhir bulan Juli ini kita ada kegiatan, ya mohon ramaikan di sana, ya terus juga di wilayah Banten, di minggu ini kita ada seminar akbar di Aceh itu tanggal 27 ya Bu Sandy ya, 27 Juli, terus juga untuk seminar akbar Banten itu di minggu ini, jadi bagi teman-teman yang berada di wilayah Banten, ya Cilegon, Serang, Tangerang, Balaraja dan juga sekitarnya, yuk ya ajak calon mitranya, ajak mitranya juga agar meramaikan seminar akbar di Banten. Ya, untuk di bulan depan nanti X Gathering Malang ada untuk Jawa Timur. Jadi untuk yang di wilayah Jawa Timur yang di level agen dan juga subagen bisa merapat ya. Dan
kita juga mengucapkan terima kasih pada hari ini kepada Bu Sandy karena telah memberikan materi yang begitu luar biasa, sharing-sharingnya juga dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra kita. Ya, semoga apa yang disampaikan Bu Sandy dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah pengetahuan serta keterampilan bagi mitra-mitra SR12. Boleh, Bu Sandy, jika ada mau closing statement-nya, silakan Bu untuk teman-teman semuanya ini sebelum kita nanti closing. Oke, mudah-mudahan stabil ya. Closing statement dari saya adalah jangan pernah lelah. Oke, jangan pernah lelah, merasa lelah karena memang dunia itu memang tempatnya berlelah-lelah. Kalau istirahat nanti kita sama-sama istirahat di surga. Makanya semangat terus. Buat yang lagi capek, nggak apa-apa. Banyak minta kekuatan sama Allah karena memang kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai ketemu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Kita ketemu lagi di kesempatan Zoom bulan depan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandy. Ya teman-teman Makasih sekalian Bu sampaikan Sandy ucapan untuk terima kasih ilmunya pada Bu hari Sandy ini. setelah Masya berkenan. Allah. Terima kasih Bu Sandy. Terima kasih Bu. Dan Bu Sandy bisa mungkin meninggalkan ruang Zoom. Ya, baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah, masya Allah luar biasa hari ini ya, spesial sekali hari Kamis di tanggal 18 Juli karena langsung Komisaris SR12 yang merespon pertanyaan dari teman-teman semua dan memberikan jawaban serta sharing-sharing dari pengalamannya begitu luar biasa. Semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan ya pada Zoom hari ini mendapatkan insight baru, mendapatkan materi baru, pengetahuan baru, jadi keterampilan baru sehingga nanti bisa diaplikasikan pada aktivitas bisnis teman-teman sehingga ujung-ujungnya bisa insya Allah menambah omset, ya menambah atau naik levelnya. Oke, ya akhirul kalam juga kita berada di akhir sesi, kita tutup Zoom kita pada hari ini sampai bertemu lagi di Zoom yang akan datang. Ya, selalu ikut Zoom yang selalu diadakan oleh SR12 University. Oke, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan terucapnya kalimat hamdalah, maka Zoom kita tutup pada hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi form absensi dan evaluasi agar kita bisa mengevaluasi nih materi apa yang akan kita berikan selanjutnya. Boleh nanti di kolom saran, teman-teman mau materi apa yang dibutuhkan, bisa tulis ya di kolom saran. Misalkan butuh materi tentang digital marketing atau mungkin tentang apa ya tentang produk tentang lain-lainnya boleh ya tulis di kolom sarannya nanti agar kita bisa evaluasi bersama tim SR12 University untuk kedepannya kita akan berikan materi yang sesuai dengan memang yang dibutuhkan oleh teman-teman mitra SR12. Oke, akhirul kalam, saya Hasan Fajri. Saya mohon maaf apabila salah kata dan juga apapun kesalahannya hari ini, ya mohon maaf baik itu dari sinyal dan lain-lainnya, salah kata atau mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau